lagu-lagu dari Dewa. Yang kedua, tentu saya kaget karena ternyata belum diberikan izin. Memang izin ini kan tugas kepolisian. Dan saya dengar tadi dari panitia sebenarnya sudah lama minta izin. Yang seharusnya ya diberikan izin cepat. Setahu saya juga saudara Sandiaga Uno juga datang pengen nonton doang, memberikan support kepada teman-teman Dewa karena ini kan adalah ikhtiar untuk secara moral membantu salah seorang tokoh utamanya yang sekarang ini sedang ada masalah hukum. Nah, oleh sebab itu kita cukup prihatin dengan kejadian malam ini. Saya tidak menyangka juga kepolisian ternyata bertindak sejauh ini. Saya dengar lampunya dimatikan, AC-nya dimatikan, eskalatornya dimatikan, liftnya dimatikan. Saya tidak menyangka. Saya juga tadi lihat ada video bawa anjing dan sebagainya. Saya kira tidaklah seharusnya demikian. Karena kita adalah warga negara yang baik dan sudah membuktikan diri sebagai warga negara yang baik. Bangsa kita ini sudah hidup dalam alam demokrasi dan kebebasan sudah lebih dari 20 tahun. Dan selama 20 tahun itu warga negara telah menunjukkan dirinya sebagai warga negara yang baik. Bahkan yang tidak baik itu adalah para pejabat yang sering tidak baik. Dengan tindakan korupsi, berbuat kekerasan, melampaui kewenangan dan sebagainya. Tetapi rakyat umumnya kita ini umumnya maksudnya baik. Sekali lagi saya agak kaget dengan tindakan kepolisian malam ini. Dan kalau ini memiliki motif-motif yang atau di luar tugas kepolisian yang dititipkan misalnya oleh pejabat-pejabat politik tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung, tentu kita lebih menyesalkan lagi tindakan kepolisian kita. Dan juga tindakan orang yang mengorder agar kepolisian tidak memberikan izin terhadap sebuah kegiatan musik yang berbayar ini. Ini kan bukan kampanye karena berbayar kan? Iya. Orang datang bayar kan ke sini kan? Dan orang sudah bayar pengen nonton aja. Tidak lebih daripada itu Ini teman-teman sudah sudah beli tiket Ini bukan kampanye ini Masa kalau kita pada musim seperti ini dengar musik aja nggak boleh? Kan ini bayar. Jadi saya sangat menyesalkan dan tidak mengerti apa maksud dari kepolisian dan orang-orang yang memaksakan polisi untuk bertindak tidak profesional. Saya ingin menitip pesan kepada para politisi yang sedang bersaing, terutama petahana. Saya dengar surveinya sudah menang, bahkan menangnya katanya 20%. Ya sudahlah, kalau sudah menang kan ngapain ngelarang-larang orang. Kalau sudah menang surveinya sudah bagus, ya jadi pemerintahan yang baik. Karena petahana adalah penyelenggara pemilu. Dia tidak saja harus adil, tapi harus nampak adil. Tidak boleh nampak tidak adil. Tindakan malam ini adalah tindakan tidak adil kepada kita warga negara, karena kita beli tiket hanya datang pengen nonton, pengen menikmati lagu-lagu yang mungkin sudah lama tidak kita dengar, tapi ingin kita dengar dengan nuansa yang lain. Itu yang saya kira sangat-sangat kita sesalkan. Saya lebih sedih lagi karena lama pernah menjadi pimpinan Komisi 3 melihat tekanan politisi kepada para aparat penegak hukum kita sekarang itu membuat para penegak hukum kita nampak tidak profesional, dan itu sangat kita sayangkan sekali. Sekali lagi teman-teman sekalian, mewakili suara hati Anda semua, karena kita semua datang ke sini tidak lain pengen nonton, cuman pengen nonton doang gitu. Nggak ada yang lain, pengen mendengarkan lagu, pengen nonton, habis itu pulang dengan perasaan yang lebih bahagia. Itu saja, nggak lebih daripada itu. Nah mungkin itu yang saya ingin sampaikan. Saya sekali lagi, kalau atas nama pribadi itu yang saya sampaikan,
tentu atas nama kalau kita bicara sebagai pejabat, memang miris melihat keadaan hari ini. Ya, saya baru mendapat laporan dari daerah pemilihan saya, Pak Rocky dengan Pak Hekal itu dilarang secara berlapis. Pertama di demo di Garbarata. Sekali lagi airport nggak boleh dimasuki oleh orang demo. Dilarang di Lombok, di Mataram. Di demo di Garbarata. Habis itu seolah-olah ada demo yang di luar. Tapi rupanya antara yang di luar dengan yang di dalam itu kelompok yang sama, hanya bagi tugas. Ini seolah-olah anti, ini seolah-olah pro. Ya. Untung di situ ada kebetulan staf saya yang mengatakan bahwa ini adalah tamunya saya. Karena itu adalah daerah pemilihan saya, akhirnya dikendorkan. Ya. Sampai detik terakhir juga dipersulit. Ya. Apa indikasi itu aparat? Ya, itulah yang kita sangat sayangkan ya. Kalau sudah selesai acara nanti pada nelpon minta maaf Pak, kami melaksanakan tugas. Saya kira ini hal-hal yang sudahlah, ini udah Indonesia ini udah dewasa, rakyatnya udah matang-matang kok. Kita ini udah kompetisi tiap hari ya kan, macam-macam jenis kompetisi. Kita udah ada ribuan pilkada, bahkan sejak dulu kita udah ratusan ribu pemilihan kepala desa, nggak ada masalah kok. Masa orang datang seminar di ruang tertutup di sebuah hotel aja mesti dipersulit, lalu dikasih saran Pak ini ada demo, balik aja Pak. Udahlah, ini kan akal-akal yang udah kita tinggal ini, ya kan, di masa lalu ya. Jadi sekali lagi, jangan rusak kepolisian, jangan rusak kejaksaan, jangan rusak aparat penegak hukum kita. Karena kita sudah membentuk lembaga penegak hukum yang pro kepada hukum dan keadilan. Jangan dirusak lagi oleh politisi, menyuruh-nyuruhnya untuk berbuat yang tidak-tidak. Sekali lagi, ini harapan kita, ya mudah-mudahan ini yang terakhir dan tidak terjadi lagi. Dan tadi saya dengar dari panitia akan mengadakan lagi. Menurut saya segera diumumkan dan diadakan. Nggak ada halangan. Ini orang dagang kok, kalau mohon maaf ya, ini kalau bicara dagang, ini kan orang bisnis. Ya kan? Masa kalau orang bisnis konser, izinnya dikasih last minute. Mana ada orang mau bisnis di Indonesia? Mendingan korupsi. Ya kan? Korupsi diam-diam. Ini orang profesional Pak, karena mereka harus kontrak, ya kan, mendatangkan alat, mendatangkan artisnya, nyewa tempat dan sebagainya. Bayar Pak DP Pak, bayar DP udah keluar untuk rapat, untuk segala macam. Terus izinnya dikasih lah, kan nggak masuk akal dok. Mana ada orang mau bisnis di Republik Indonesia ini kalau kayak begitu. Saya kira inilah yang saya ingin prihatinkan sama-sama dengan teman-teman. Terima kasih. Mudah-mudahan segera konser berikutnya kita tunggu. Dan saya kalau ada waktu insya Allah saya datang juga. Tambahan ya. Jadi insya Allah saya besok ada Pak Kapolres mengajukan itu lagi bahwa hari Selasa kita akan mengadakan konser di malam itu. Mungkin ada mekanisme yang salah dari teman-teman panitia, dari panitia ini. Tapi salah itu gini, polisi itu jangan dibiarkan mengumumkan kesalahan Anda terakhir. Kalau Anda salah, polisi yang ngasih tahu Mas ini kurang. Betul, Bang Fahri. Jangan kesalahan rakyat itu jadi mangsa pejabat, aparat, nggak boleh itu. Betul, Bang Fahri. Tugas dia ngasih tahu rakyat, Mas kalau mau konser tuh begini supaya sampai nanti nggak rugi begini. Begitu caranya negara. Dan Anda nggak boleh terima kita salah. Jangan negara ini nyalain rakyat terus. Dia yang salah kok. Nggak boleh begitu. Mantap Bang Fahri. Bikin keluar izinnya. Jadi insya Allah kita besok mau ngadep Kapolres untuk mengajukan izin lagi. Ya. Semoga bisa keluar izinnya. Dan Anda bilang ini bukan kampanye. Ini bukan kampanye. Kegiatan rakyat tuh nggak boleh berhenti meskipun politik pejabat jatuh bangun di atas di rakyat tetap harus ada kegiatan. Urusannya apa? Terus tiba-tiba kita menjadi standby semua, jadi nggak ngapa-ngapain, itu nggak boleh. Ya. Oke teman-teman, saya mohon izin karena tiketnya, ya. Jadi kalau ada yang ngomong tidak beli, salah. Bang, tahan dulu Bang. ya.
kita jual tiket. Ya berarti yang malam ini nggak jadi bisa berlaku lagi di Selasa Selasa, Pak Mari, Selasa berlanjut. tahan dulu.